Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Ada kiasan yang panjang mengenai pokok dan ranting. Kemudian Tuhan Yesus memberi suatu penjelasan mengenai kiasan itu. Dan penjelasan itu ya kira-kira ada di dalam pasal 15 ayat 9 sampai 17. Dalam video ini kita hanya melihat bagian pertama ayat 9 sampai 12. Ya, di dalam bagian yang sebelumnya Tuhan Yesus mulai menjelaskan mengenai pokok dan ranting, dan dia berkata, tinggallah di dalam aku. Di dalam bagian ini, dia melanjutkan, tetapi tidak lagi berkata, tinggallah di dalam aku. Sekarang, di sini dia berkata, tinggallah di dalam kasihku. Mari kita menyelidiki perkataan itu. Ya memang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan di dalam ayat 1 sampai 8, murid-murid Tuhan masih perlu penjelasan lebih lanjut mengenai ungkapan tinggallah di dalam aku. Dalam bagian ini sekarang tidak ada lagi kiasan dalam penjelasan ini. Dia bicara terus terang mengenai kehidupan seorang murid yang hidup akrab, bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Memang kiasan pengusaha, pokok, ranting, ya terbataslah. Tidak dapat menguraikan sendiri kepenuhan dan kepentingan kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan Yesus Kristus bagi murid-muridnya adalah sempurna. Dan kasih itu adalah sama dengan kasih Allah Bapa bagi Tuhan Yesus. Ya, sebenarnya melihat ayat ini, melihat perkataan ini, tinggallah di dalam kasihku itu, suatu pertanyaan muncul. Apa itu kasihku? Ya, semula mungkin rasanya itu suatu pertanyaan yang terlalu ringan, terlalu sederhana. Mari kita menyelidiki. Memang ungkapan ini dipakai di dalam ayat 10, tetapi selain itu, ayat-ayat yang sejajar yang menceritakan bagaimana kita menetap di dalam kasih Tuhan, ya sulit ditemui. Ya, tetapi kita boleh melihat, kita dapat melihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup hatinya terhadap orang itu, bagaimanakah kasih Allah menetap? Yaitu kata meno, kata kerja yang sama. Bagaimanakah kasih Allah menetap di dalam dirinya? Ya, ungkapan ini di dalam bahasa Yunani, kasihku, tetaplah di dalam kasihku, ente agape te eme, mungkin ini berarti tinggallah di dalam kasihku kepadamu, atau tinggallah di dalam kasihmu kepadaku. Jika artinya tinggallah di dalam kasihku kepadamu, ya, rasanya ini suatu peringatan. Jangan kita menginjak ke dalam perilaku di mana kita tidak dikasihi lagi. Ya, rasanya itu bukan maksudnya. Arti tinggallah di dalam kasihmu kepadaku, ya rasanya itu lebih tepat. Dengan kata lain, tetaplah mengasihi Dia. Kasih itu yang tetap pada Tuhan Yesus Kristus merupakan salah satu tema yang sangat besar di dalam penguraian kehidupan seorang murid di dalam perjanjian baru. Ini bukan kerja keras, ini bukan pelajaran Alkitab, ini bukan kita berjam-jam berdoa, ini bukan hadir di setiap kebaktian gereja. Ini sebenarnya ini
Ya, mengasihi dia dan mengasihi dia dan mengasihi dia. Ya, jangan salah paham mengenai hal ini. Kadang orang berpikir, harus kerja keras. Seperti Marta di dalam Lukas pasal 10 ayat 40 dan 41. Kita membaca, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Atau ingatlah perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus di dalam Wahyu pasal 2. Saya baca pasal 2 ayat 2, 3, dan 4. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan jerih payahmu dan ketekunanmu, dan bahwa engkau tidak dapat tahan terhadap orang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya bukan rasul. Dan engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap mempunyai ketekunan dan bertahan oleh karena namaku. Dan engkau tidak menjadi lelah. Namun, aku tahu mempunyai ini melawan engkau, bahwa kasihmu yang semula telah kau tinggalkan. Ya, jangan salah paham. Kerja keras, pelayanan yang melayani kerja keras tidak memuaskan sebagai pengganti daripada kasih. Perintah menetap atau tinggal di dalam kasih Kristus ini menolong kita untuk memahami perintah yang lebih awal, tinggallah di dalam aku. Kita perlu memusatkan perhatian kita pada Kristus dan tetap mengasihi Dia. Orchard menceritakan suatu lingkaran kasih di dalam Injil Yohanes. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, anak mengasihi pengikut-pengikutnya. Mereka disuruh mengasihi Dia. Mengasihi dan mentaati anak berarti dikasihi oleh Bapa. Dan dikasihi oleh Bapa juga membawa kesan kita harus saling mengasihi. Meskipun ada segala bahasan itu mengenai tinggal di dalam kasihku, kita perlu hati-hati, juga rendah hati. Ada misteri di sini, ada rahasia di sini. Perintah ini tetap samar-samar. Sifat ambigu menguasai bagian ini. Tetapi yang jelas, kita dihimbau supaya mentaati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang berikut, ayat 10, Tuhan memberi pertolongan pada ke-11 murid dan juga kepada kita untuk lebih memahami. Pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, dan itu jikalau ini adalah kata and, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti, dan ini kata tetereka, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, dengan memakai pola bahasa Yunani seperti ini dengan and dan kata kerja dengan modus subjunktif, ini tidak berarti oleh karena kamu akan menuruti perintah-perintahku. Tidak. Soal apa mereka akan menuruti perintah-perintah Tuhan atau tidak akan menuruti perintah-perintah Tuhan masih belum dijawab. Dia tidak berkata mereka akan, dia tidak berkata mereka tidak akan. Dan kata kerja ini, seperti aku menuruti perintah Bapakku. Kata kerja ini, tetereka, ini memakai tense perfect di dalam bahasa Yunani. Dengan yang membawa kesan bahwa memang dia melakukan, dia menuruti, dan ada hasil yang tetap. Ayat ini menjelaskan bagaimana kita dapat menetap di dalam kasih Kristus. Lakukanlah perintahnya, termasuk perintah menetap di dalam kasihnya.
Seperti yang sudah dikatakan di dalam pasal 14 ayat 21-24, ketaatan adalah cara yang satu-satunya untuk menetap di dalam Kristus atau untuk menetap di dalam kasih-Nya. Tetapi kita merenungkan hal ini, ada satu pikiran yang muncul yang mengganggu. Ya, ketaatanku tidak sempurna seperti yang diceritakan di dalam ayat ini. Tidak seperti ketaatan Tuhan Yesus pada Allah Bapa yang sempurna. Ya, betul. Untuk mengurus, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu kembali ke firman mengenai pembasuhan kaki. Dan di situ kita mengingat bahwa walaupun kita sudah mandi, kaki kita masih perlu dibasuh. Di situ, di dalam firman itu, Tuhan Yesus mengemukakan cenderungan kita untuk gagal. Di sini, dia tidak membahas masalah itu. Ketaatan Tuhan Yesus Kristus pada kehendak Allah Bapa adalah tema yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. Dan ketaatan itu sering diulangi. Ya, tapi kita hanya membaca satu ayat, Yohanes pasal 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perintah Allah Bapa, ya, termasuk perintah bahwa Tuhan Yesus Kristus pergi ke bumi, pergi menjadi anak domba Allah yang mengangkat dosa manusia. Tuhan Yesus taat, dan Tuhan Yesus menetap di dalam kasih Allah Bapa. Ketaatan Tuhan Yesus pada perintah-perintah Allah Bapa adalah pola untuk ketaatan kita pada perintah Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menuruti perintah-perintahnya, maka pengalaman Tuhan Yesus Kristus dari kasih Allah Bapa menjadi pola dari pengalaman kita dari kasih Kristus. Ya, ini suatu sifat hati yang dicerminkan dengan ketaatan yang dikuatkan, diteguhkan dengan sukacita di dalam kasih Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Dunia, daging, dan iblis, semuanya mau meyakinkan kita bahwa kehidupan yang diceritakan di sini, kehidupan ketaatan, ya, menurut iblis, dunia, dan daging, kehidupan seperti itu sangat membosankan. Tetapi, menurut Tuhan Yesus Kristus, kehidupan seperti itu berarti bahwa sukacita kita menjadi penuh. Jika manusia mencari sukacita dan ketenangan hati untuk dirinya sendiri di dunia, dia tidak akan berhasil. Ingatlah Yohanes pasal 12 ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan merusak nyawanya. Tetapi jika manusia memusatkan perhatian pada kasih Allah, jika dia mentaati Allah, jika dia mentaati Tuhan Yesus karena sukacita dalam kebaikan Allah terhadap dia, maka sukacita dia akan penuh. Ini menceritakan jalan yang benar pada sukacita di dalam kehidupan kita. Ingatlah 1 Yohanes pasal 1 ayat 4, dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Mengingat bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap, disalibkan, dan dia akan mati di kayu salib, sebentar lagi ini akan terjadi. Mungkin kita berpikir bahwa kata-kata mengenai sukacita adalah sangat aneh atau tidak layak.
Tetapi pikiran seperti itu tidak memahami sukacita dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah Bapa mengutus Tuhan ke bumi untuk supaya mati di kayu salib, memperoleh keselamatan bagi kita. Dan bagi Tuhan Yesus ada sukacita besar di dalam ketaatannya pada Allah Bapa. Pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kata perintah ini tunggal di sini. Tunggal, satu perintah. Inilah perintahku yang satu-satunya, katakanlah. Perintah-perintah yang harus kita taati diringkaskan ke dalam satu perintah bahwa kita saling mengasihi. Jika kita dengan hikmat sungguh saling mengasihi seperti itu, pasti kita menuruti perintah-perintah yang lain juga. Perintah ini disebut perintah baru di dalam pasal 13 ayat 34. Standar bagi kasih kita untuk kawan-kawan kita di dalam Kristus adalah kasih Kristus bagi kita. Kekuatan untuk menuruti perintah itu, kekuatan untuk saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita, ya bersumber dalam sikap kita menetap di dalam kasih-Nya. Ya, di dalam pasal 14 ayat 15 dan 14 ayat 21 dan 15 ayat 10, kata perintah ini jamak, tetapi di sini kata perintah ini tunggal, sama seperti di dalam pasal 13 ayat 34. Di sini dan di dalam 13 ayat 34, ini adalah perintah di atas segala perintah, maka memakai bentuk tunggal. Ya, sebagai ringkasan, lihatlah bagaimana kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dia dikasihi oleh Allah Bapa dan Dia mengasihi kita. Dia menuruti kehendak Allah Bapa. Kita dipanggil menuruti kehendak-Nya. Menuruti Allah Bapa, Tuhan Yesus menetap di dalam kasih Allah Bapa. Jika kita sama juga menuruti Tuhan Yesus Kristus, kita menetap di dalam kasih-Nya. Kita tetap mengasihi Dia. Ada di sini banyak yang perlu direnungkan. Hati kita dapat dibesarkan dan kita dapat dikuatkan untuk mengasihi dan menuruti, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi dan menuruti Allah Bapa. Ada sukacita besar di sini.